Halo, ketemu lagi bersama saya di mata kuliah keamanan jaringan. Di pertemuan kali ini yang menjadi materi kita adalah yang pertama, kalian harus dapat memahami mengenai risiko keamanan jaringan dan kalian harus bisa mengidentifikasi dari risiko tersebut. Dan yang kedua adalah kalian harus bisa mengidentifikasi serangan virus dan malware. Nah, kalian harus tahu ketika misalnya sistem kalian terkena virus apa yang menyerang sistem kalian, atau malware jenis apa yang ada di sistem kalian yang menginfeksi sistem kalian, sehingga dengan kalian mengetahui jenis dari virus maupun malware, kalian juga akan mengetahui atau dapat mencari tahu bagaimana cara mengatasi jenis tersebut. Itulah pentingnya dari identifikasi serangan virus maupun malware. Begitu juga dengan keamanan jaringan. Ketika kalian sudah mengidentifikasi risikonya, oke, kalian akan mengetahui cara mengantisipasi atau cara mengatasi risiko keamanan jaringan tersebut. Nah, di slide selanjutnya itu akan ada video. Kalian harus menyaksikan video tersebut sampai selesai. Kemudian tugasnya adalah setelah kalian menonton video tersebut sampai selesai, kalian harus bisa memberikan kesimpulan. Jadi kalian harus tulis kesimpulan dari video tersebut. Apa yang maksud dari video tersebut? Ancaman apa yang terjadi? Kemudian cara mengatasinya bagaimana? Atau solusi yang ditawarkan itu seperti apa? Oke, berikut videonya. Silakan disaksikan sampai selesai dulu. Baru kita akan lanjut ke materi kita.
Oke, itu videonya. Silahkan ditarik kesimpulan apa yang menjadi kesimpulan dari video tersebut. Coba kalian perhatikan dari slide berikut, bagaimana Carbanak Cyber Gang ini mencuri $1 billion, di mana dia menargetkan sebuah bank. Nah, kalau kita lihat di sini polanya dimulai dari infeksi. Jadi Carbanak ini dia mengirimkan yang namanya backdoor sebagai lampiran email ke pegawai bank. Kemudian pegawai bank tersebut membuka lampiran tersebut di sistem bank. Jadi ketika dia sedang bekerja menggunakan jaringan bank tersebut, dia buka melalui komputer bank tersebut yang sedang dia gunakan. Kemudian malware tersebut karena sudah diklik, otomatis dia akan terunduh atau terdownload. Nah, karena dia sudah terdownload ke jaringan lokal, malware tersebut atau backdoor tersebut terinstall di komputer pegawai bank tersebut. Kemudian kita lihat stepnya. Ada 100 mesin yang terinfeksi. Kemudian dari 100 mesin tersebut dia akan mencari admin PC. Setelah ketemu admin PC, di tahapan yang kedua, kalau kita lihat di sini, yang terjadi adalah harvesting intelligence, intercepting the clerk screen. Nah, clerk sendiri itu adalah pegawai bank yang fungsinya adalah untuk bekerja di bank. Tugasnya adalah menyimpan catatan seperti rekening dan melakukan tugas administrasi lainnya. Nah, dengan si hacker ini tahu cara kerja dari sistem bank tersebut, maka dia bisa melakukan langkah yang ketiga. Jadi dia membobol bank tersebut dengan online banking, e-payment system, kemudian controlling ATM, dan inflating account balance. Karena apa? Karena dia sudah tahu rekening mana, cara kerjanya seperti apa, karena dia sudah memata-matai dari si komputer tersebut. Oke, kita lihat di sini. Ini ada sebuah video yang saya ambil mengenai virus komputer. Ini virus yang beberapa waktu lalu sangat booming, WannaCry. Oke, ketika data kalian sudah terkunci, maka kalian harus membayar sejumlah uang untuk mendapatkan kunci tersebut agar bisa membuka data-data kalian. Karena jika kalian tidak memiliki kuncinya, maka data kalian akan terkunci dan tidak bisa diakses. Nah, perbedaan ransomware sekarang dengan dulu, kalau dulu misalnya ada aplikasi yang tertanam di kita sebenarnya tanpa terhubung ke internet, ketika kita memasukkan kode, kita sudah langsung bisa membuka. Nah, artinya apa? Kuncinya tertanam di aplikasi tersebut. Sedangkan WannaCry ini sistemnya online, yang artinya ketika kita memasukkan, misalnya kita sudah bayar, kita memasukkan key atau kunci, maka kunci tersebut bisa diverifikasi benar atau tidaknya. Artinya apa? Artinya kunci tersebut tidak terdapat di komputer korban, sehingga tidak bisa dibongkar. Jadi mau nggak mau harus bayar. Kalau kita lihat tadi lebih dari 100 negara yang terinfeksi, benar-benar bahaya sekali. Bagaimana WannaCry itu bisa menyebar? WannaCry yang sudah kita bahas sebelumnya, salah satu kelemahan dari sistem operasi. Jadi rentannya sistem operasi itu terjadi karena tidak pernah diupdate. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai sistem operasi kemudian bajakan, itu salah satu yang membuat kalian malas untuk mengupdate pembaruan dari si vendor. Misalnya Microsoft, itu pasti ada pembaruan ya, bisa setiap minggu, setiap bulan, tergantung ada atau tidaknya kelemahan yang ditemukan. Kemudian kalau sudah terkena serangan, apa yang bisa terjadi di organisasi kita atau di perusahaan kita? Kalaupun tidak, kalian harus juga bisa menghitung skenarionya. Jadi ada potensial loss, jadi potensi untuk kehilangan keuntungan. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini ada 4. Yang pertama,
kalian harus bisa menghitung kerugian apabila sistem informasi Anda tidak bekerja selama 1 jam, 1 hari, 1 minggu, dan 1 bulan. Kemudian yang kedua, hitung kerugian apabila ada kesalahan informasi data pada sistem informasi Anda. Yang ketiga, hitung kerugian apabila ada data yang hilang dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk merekonstruksi data tersebut. Yang keempat, bayangkan bila sebuah bank terkenal dengan rentannya pengamanan dari data-data tersebut. Kalau seandainya kalian bekerja, kemudian kalian sebagai pembuat sebuah sistem, kemudian kalian bekerja di sebuah perusahaan, kalian memiliki skenario misalnya membuat framework tentang pengamanan, kalian harus membeli alat atau membeli software firewall misalnya. Kalau misalnya ide kalian tersebut tidak disetujui, kalian harus bisa menjelaskan yang terjadi apabila sistem kalian tersebut misalnya tidak bisa bekerja karena dihack misalnya selama 1 hari. Nah, kalian bisa jelasin ketika 1 hari tidak bisa bekerja, maka kerugian-kerugian yang ada itu bisa kalian kemukakan sehingga membuat pimpinan kalian jadi berpikir. Bisa juga misalnya tentang kehilangan data, kalau seandainya data itu dicuri atau dihapus, maka untuk mengembalikannya butuh biaya yang lebih besar dibandingkan harus membeli lisensi dari sistem tersebut. Dan seperti itu. Di sini kalau misalnya kita lihat ada contoh ini dari antivirus. Sekarang rata-rata antivirus sudah memiliki kemampuan untuk melakukan scanning di jaringan. Kalau kita lihat di sini, IP-nya akan ketahuan siapa penyebar virus tersebut. Di sini ada IP lokal ya di jaringan. Kemudian ini nama virusnya Eternal Blue. Eternal Blue ini ransomware yang WannaCry tadi. Kalau kita lihat dia mendeteksinya seperti itu. Nah, intinya apa? Intinya adalah kalian juga tetap harus selalu mengupdate sistem keamanan di tiap user di sistem kalian. Jadi sebisa mungkin perangkat-perangkat pegawai itu juga kalian harus pastikan bahwa antivirusnya berjalan dengan baik. Fungsinya apa? Fungsinya seperti ini nih. Ketika ada ancaman dari internet, ini di sini kita lihat web shield, atau dia seandainya pegawai tersebut tidak sengaja mengakses website yang ternyata di dalamnya itu berbahaya, maka secara otomatis akan bisa difilter sama antivirusnya. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini di kuartal pertama tahun 2015, penyebaran malware di Indonesia ini dinominasi oleh malware yang melakukan eksploitasi atas celah keamanan. Ini paling banyak ya, 73,5%. Kemudian ada Trojan, peringkat 3 dan 4 ada worm dan adware. Lalu apa kesimpulan dari data di atas? Kalau misalnya kita lihat di sini, pentingnya melakukan patch. Jadi jika kalian menggunakan sistem operasi, kalian harus selalu melakukan instalasi update yang diberikan. Kalau bisa kalian menginstal sistem operasi yang berlisensi resmi. Jika tidak, gunakan sistem operasi yang memang free seperti Linux. Sehingga ketika ada update, kalian tidak ragu untuk melakukan update dari sistem operasi kalian. Terus harus hati-hati juga nih, kalau misalnya kita lihat di sini ada adware juga, lumayan banyak. Apa itu adware? Adware ini kalau seandainya hanya 1-2 mungkin tidak terlalu bermasalah, ditambah dengan spesifikasi perangkat keras pada saat ini, RAM sudah rata-rata minimal 4 GB dan lain sebagainya. Tetapi bisa jadi mengganggu, walaupun tidak sampai membuat laptop kalian menjadi hang. Jadi bisa saja ketika kalian menggunakan atau menginstal sebuah aplikasi freeware dari website-website seperti Softonic, Brothersoft, Cinet dan lain sebagainya, kemudian tiba-tiba ketika kalian sedang browsing muncul iklan yang kalian tidak inginkan. Itu salah satu contoh dari adware. Kemudian ada Trojan. Apa ini Trojan? Nah, kalau misalnya kalian pernah nonton film Troya, di mana pasukan dari Yunani itu berhasil ya masuk ke dalam benteng dengan cara menyelinap di patung kuda yang dibuat. Ketika patung kuda tersebut sudah ditarik ke dalam benteng, kemudian diam-diam pasukan tersebut keluar dari
kuda dan menyerang, sehingga Troya mengalami kekalahan. Seperti itu ya. Jadi hati-hati nih. Di Trojan ini bisa membuat backdoor. Kalau kita lihat di sini, malware itu singkatan dari malicious software, atau bahasa Indonesia adalah perangkat perusak. Berarti fungsinya adalah untuk apa? Menyusup ke komputer korban, yang pasti tanpa izin dari si pemilik. Biasanya dia bisa menyusup karena ketidaksengajaan atau ketidaktahuan dari si pengguna. Kalau sudah terhubung ke internet, baik itu dalam sebuah sistem atau terhubung secara individual, kalian tetap harus hati-hati. Ini definisi dari komputer virus. Kalian bisa baca sendiri. Apa yang bisa disebabkan oleh komputer virus? Yang paling banyak sih adalah kehilangan data. Jadi yang kalian anggap virus ini bisa menghapus data kalian atau merubah ekstensi. Jadi misalnya yang tadi file dokumen itu berubah ekstensinya menjadi file yang lain yang tidak bisa dibuka. Selain itu, dia juga bisa memenuhi resource kalian, seperti pemakaian RAM kalian tiba-tiba naik. Itu yang bisa menyebabkan kenapa komputer misalnya menjadi lambat, tidak seperti biasanya. Bisa jadi akses terakhir kalian itu mengunduh virus yang bisa memakan RAM atau makan space dari harddisk kalian. Oke, ini siklus hidup dari malware. Mulai dari fase tidur, propagasi, pemicuan, dan eksekusi. Ini kalau misalnya kalian lihat dari malicious software, itu ada host program, ada yang independen. Nah, perbedaannya adalah kalau independen, dia sendiri. Jadi dia tersebar sendiri, menyebar dirinya sendiri. Kalau host program seperti virus, Trojan horse, logic bomb, trapdoor, dia membutuhkan aplikasi lain. Jadi bisa saja misalnya si hacker melakukan cracking terhadap sebuah software. Ya, anggap aja misalnya yang berbayar adalah aplikasi Word, misalnya Office ya. Kemudian kalian nggak mau bayar lisensi. Caranya bagaimana? Cari crack. Nah, ini yang biasa untuk menghilangkan lisensi tersebut. Nah, padahal ketika kalian menjalankan crack tersebut, antivirus kalian detect nih bahwa dia adalah Trojan horse misalnya. Tetapi yang terjadi adalah bukan di cancel, malah antivirusnya yang dimatikan, sehingga Trojan horse tersebut tertanam di sistem operasi kalian. Nah, ini yang harus menjadi catatan. Siapa yang biasanya menginstal aplikasi berbayar tapi maunya gratisan, jadi selalu pakai crack. Oke, lalu apa bedanya virus, worm, dan Trojan horse? Oke, kalian bisa lihat di video ini. Ini adalah komputer virus. Oke. Hampir semua virus di sini itu akan di-attach oleh program lain. Jadi dia nyangkut di dalam sebuah program atau sebuah file. Misalnya kalian mengcopy sebuah file di mana file tersebut sudah terinfeksi virus, lalu kemudian kalian copy pakai flash disk, kalian masukkan ke komputer kalian dari komputer teman misalnya. Akibatnya apa? Kalau komputer kalian tidak memiliki antivirus yang mumpuni dan tidak pernah diupdate, yang terjadi adalah komputer kalian juga ikut terinfeksi dari virus tersebut. Oke, dia tidak bisa, kalau misalnya kita lihat di sini, dia tidak bisa menyebar tanpa human action. Jadi tanpa bantuan kalian, virus komputer itu nggak bisa nyebar karena dia membutuhkan yang namanya host program tadi.
Secara DNA atau by design, desainnya antara worm dengan virus itu sama. Lalu apa yang berbeda? Worm ini dia tidak perlu bantuan yang namanya manusia. Ketika dia sudah ada di dalam sebuah komputer, misalnya di laptop kalian, kemudian kalian datang ke kampus, kalian connect ke internet wifi kampus, kemudian secara otomatis worm ini bisa menyebar melalui jaringan tersebut. Kalian dan teman-teman kalian connect ke jaringan yang sama, bisa jadi salah satunya mengandung worm, maka dia bisa menyebar ke komputer kalian juga. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini, masalah terbesar dari worm adalah dia memiliki kemampuan untuk menggandakan dirinya menjadi 100 atau menjadi jutaan, sehingga ketika dia sudah banyak atau sudah menggandakan diri di komputer kalian atau di laptop kalian, dia akan memakan resource kalian seperti RAM, hard disk, sehingga membuat respon dari perangkat kalian menjadi lebih lambat. Oke, ini adalah Trojan Horse. Ini seperti yang saya bilang tadi, dia bisa membuat backdoor. Nah, backdoor itu apa? Jadi backdoor itu semacam, kalau kita lihat, pintu belakang. Nah, fungsi pintu belakang itu untuk apa? Untuk si pembuat Trojan ini masuk ke sistem kalian. Salah satu contohnya adalah ketika kalian misalnya, nanti akan kita cobain praktek menggunakan aplikasi ProRed ya. Jadi kita nanti akan coba sisipkan sebuah program Trojan Horse, kemudian kita kopikan ke laptop yang kedua, kemudian ketika tidak sengaja diklik, nanti secara otomatis apabila terhubung ke jaringan yang sama, kalian sudah bisa akses komputer korban tersebut. Nah, salah satu aplikasi yang bisa digunakan adalah ProRed. Oke, kalau kita lihat di sini, ketika pembuat Trojan ini bisa mengakses sistem kalian, apa yang bisa dilakukannya? Dia bisa mengakses seluruh data kalian, mengakses foto, bahkan mengakses nomor kartu kredit apabila nomor kartu kredit kalian disimpan di laptop kalian atau di perangkat kalian. Sekarang kita lanjut. Ini tipe-tipe program jahat. Ada bakteria, worm, logic bomb, virus, kemudian ada Trojan Horse, spyware, dan spam. Nanti untuk jelasnya kalian bisa baca di materi yang sudah saya kasihkan. Ini ada klasifikasi tipe virus. Ada parasitic virus, memory resident virus, burst vector, stealth virus, dan polymorphic. Oke, kalau kita lihat di sini, virus parasit ini dia akan mereplikasi ketika program tersebut dieksekusi dengan mencari file-file .exe lain. Jadi contohnya itu jika dia ekstensinya exe ya. Jadi otomatis ketika dia sudah terinfeksi, jadi sistem operasi kalian sudah terinfeksi, maka seluruh file yang ekstensinya .exe itu nanti juga akan terinfeksi. Kemudian ada resident virus. Nah, resident virus ini kalau kita lihat di sini sudah jelas ya, dia memory resident virus. Dia akan menetap di memori utama. Jadi setiap program yang kalian eksekusi, dia juga akan terinfeksi. Kemudian ada boot vector virus. Jadi ketika master boot kalian sudah
infeksi, maka dia akan menyebar ketika sistem kalian dinyalakan. Kalau misalnya kita lihat di sini, solusi ideal terhadap virus adalah melakukan pencegahan. Dengan cara apa? Dengan cara menginstal antivirus. Kalau saya sendiri sih menggunakan antivirus Bitdefender, dan tentunya saya lisensi secara resmi atau saya bayar untuk lisensi per tahun. Oke, tapi untuk antivirus yang gratisan juga lumayan baik. Yang penting adalah kalian selalu mengupdate apabila ada database terbaru dari antivirus tersebut. Oke, dia akan melakukan 3 cara antivirus itu. Yang pertama adalah deteksi, yang kedua identifikasi, dan yang ketiga adalah penghilangan. Nah, deteksi ini ketika misalnya kalian sedang membuka sebuah file dari flash disk, kemudian secara otomatis akan terjadi scanning ya. Fungsinya adalah untuk mendeteksi ada enggak virus di flash disk tersebut. Kemudian yang kedua adalah identifikasi. Ketika ditemukan misalnya ada di sebuah file nih ada virus, maka dia akan mengidentifikasi jenis dari virus tersebut, virus apa. Kemudian yang ketiga, nah ini butuh aksi dari kalian. Apa yang akan dilakukan? Mau dihapus secara permanen atau cukup di karantina? Oke, ini contoh beberapa antivirus yang lumayan populer. Ada AVG antivirus, McAfee, Kaspersky, Note32, Avast, dan lain sebagainya. Ini ada versi yang free-nya, tapi ada juga yang berbayar. Disesuaikan dengan kebutuhan dari kalian. Oke, bagaimana antivirus bekerja? Yang pertama, dia menggunakan pendekatan dari dictionary. Yang kedua, menggunakan pendekatan dari behavioral. Kalau menggunakan dictionary approach, maka dia akan mendeteksi apabila konten yang dianggap terinfeksi virus ini benar-benar sudah ada di dalam database virusnya. Jadi misalnya ada trojan, maka trojan ini sudah terdaftar nih di database antivirus, maka dia akan terdeteksi sebagai trojan. Tapi ketika ada virus baru, kelemahannya adalah dia tidak bisa mendeteksi virus tersebut. Nah, apabila dia menggunakan pendekatan dari behavior atau tingkah laku atau pola, jadi walaupun secara pastinya belum ada di dalam database antivirus, tapi polanya mirip, codingnya mirip. Kalau kita lihat di sini kode-kode berupa angka misalnya mirip dengan virus trojan, maka dia bisa dianggap sebagai trojan juga. Jadi walaupun keuntungannya adalah walaupun kalian misalnya ada terinfeksi virus baru dan kalian belum update antivirus, database antivirus yang terbaru juga, maka dia tetap bisa melakukan filtering. Ini apa yang harus kalian lakukan ketika kalian terkena serangan virus di sistem kalian atau di komputer kalian? Yang pertama, kalian pastinya harus mendisconnect komputer yang dicurigai. Biasanya kan kalau seperti AVG tadi nanti akan ketahuan ada alamat IP yang menyebarkan virus, maka secara otomatis kalian bisa tahu pemilik IP itu siapa. Nah, dia harus diisolasi istilahnya ya, jangan sampai menyebarkan virus ke komputer-komputer yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa masuk ke safe mode di sini ketika menggunakan sistem operasi Windows. Kemudian backup semua data kalian ke drive eksternal seperti flash disk eksternal atau hard disk eksternal. Setelah itu install antivirus. Jadi setelah data-datanya sudah di backup, ini install antivirus, di scanning. Apabila misalnya dia tidak ditemukan juga, tapi kalian tahu lokasinya, kalian juga bisa melakukan penghapusan secara manual. Jadi ketika misalnya kalian terhubung ke sebuah flash disk atau membuka sebuah folder, kemudian kalian melihat ada misalnya kotoran dan lain sebagainya, ya kalian bisa menghapusnya.
Kemudian yang terakhir, apabila langkah-langkah tersebut sudah kalian lakukan tetapi tidak juga menghapus virus tersebut, langkah yang terakhir adalah menginstal ulang dari sistem operasi yang kalian gunakan. Nah, yang paling banyak terjadi adalah ketika kalian terkena virus, kalian scan, kemudian masih juga virusan, langsung lompat ke langkah yang terakhir, yaitu install ulang. Oke, install ulang ini kalau data-data yang di harddisk itu sedikit mungkin lebih gampang ya, terutama data yang ada di drive C yang digunakan oleh file system. Tapi kalau datanya banyak, nah ini agak sedikit merepotkan. Oke, untuk di jaringan sendiri, bagaimana cara ini mengatasi si virus? Kalian bisa mengimplementasikan antivirus di server. Nah, di Linux sendiri, antivirus yang terkenal itu adalah CLAMP antivirus atau CLAMAV. Nah, agar dia bisa bekerja di sisi klien juga, kalian harus tambahkan paket instalasi C iCap. Misalnya kita lihat di sini, CLAMAV ini bekerja di sistem operasi Linux, C iCap juga bekerja di sistem operasi Linux. Nah, untuk implementasinya, kalian bisa menggunakan Squid agar koneksi yang dilakukan oleh klien juga bisa di scanning. Kalau misalnya kalian hanya menginstal CLAMAV, maka server kalian saja yang diamankan. Tapi ketika kalian menggunakan Squid, maka si iCap ini juga bisa dimanfaatkan. Kalian juga bisa menginstal yang namanya Squid CLAMAV. Ini toolkit untuk antivirus yang fungsinya adalah melindungi lalu lintas jaringan web. Jadi ketika misalnya kalian mengakses sebuah halaman web di mana web tersebut mengandung virus, maka otomatis virus tersebut akan difilter. Oke, cara kerjanya seperti ini. Squid plus iCap, kemudian dia membutuhkan antivirus CLAMAV daemon yang jalan, kemudian iCap ini membutuhkan Squid CLAMAV modul. Nanti ketika kalian mengakses sebuah web, tampilannya bisa seperti ini. Ini salah satu contoh ketika dia mengakses icar.org. Ini merupakan website di mana di dalamnya adalah terdapat sampel virus. Dia akan terfilter. Kalau dia sudah bisa seperti ini, berarti sistem kalian sudah bekerja dengan baik. Di sistem pemfilterannya yang CLAMAV dan si iCap tadi sudah bekerja dengan baik, jadi lebih aman. Oke, ini ada tugas yang kedua. Tugas yang kedua adalah membuat makalah tentang implementasi antivirus CLAMAV pada proxy server, mulai dari tahapan instalasi paket, konfigurasi, serta hasil. Nah, tugas ini akan dikumpulkan melalui Classroom saja, bukan melalui email. Jadi cukup melalui Google Classroom. Batas waktunya adalah 1 minggu, berarti sampai dengan hari Kamis depannya lagi. Jika ada pertanyaan, silahkan di Japri WA atau di grup. Pertemuan kita pada kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.